Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Learning with Fanny. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai relevan cost. Dengan kasus di sini adalah menentukan apakah perusahaan sebaiknya membuat sendiri atau membeli, make or buy. Oke, kita lihat soalnya dulu ya. Di sini ada Souvenir Co. memproduksi aneka souvenir termasuk magnet kulkas. Baru-baru ini seorang supplier menawarkan untuk menjual magnet kulkas dengan harga Rp27.500 per unit sebanyak 500 unit per bulan. Saat ini harga jual magnet per unit rata-ratanya adalah Rp40.000 per unit dan biaya produksi per unit magnet kulkas adalah ada 4 biaya di sini. Yang pertama adalah direct materialnya Rp10.000, direct labornya Rp5.000 per jam di mana satu unitnya membutuhkan 90 menit. Lalu ada variable overheadnya Rp5.000 dan ada fixed overheadnya Rp10.000. Adapun komposisi dari tarif fixed overhead tersebut, si Rp10.000 ini, terdiri dari 20%-nya dikonsumsi oleh aktivitas pembuatan magnet, sedangkan sisanya adalah common cost yang tidak dapat dihilangkan jika perusahaan membeli. Nah, jadi dari Rp10.000 ini 20%-nya dikonsumsi oleh magnet, nah sisanya itu common cost. Sisanya itu berarti 80%-nya ya, atau Rp8.000 berarti. Nah, kita diminta untuk menentukan nih bagaimana keputusan yang terbaik bagi perusahaan. Jadi di sini biasanya kan kita produksi sendiri nih. Ini kalau produksi sendiri biayanya tuh ini nih. Nah, sekarang ada supplier yang nawarin nih daripada produksi sendiri mending beli dari saya aja, harganya segini nih. Seperti itu. Kita nentuin. Jadi kita milih untuk produksi sendiri aja atau beli dari supplier. Nah, sekarang kita coba ya. Kita akan buat perhitungannya, kita akan bandingkan biaya untuk membuat sendiri atau membeli. Make or buy, mana yang kira-kira lebih murah yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Nah, kita masukkan poin-poinnya di sini. Di sini, kalau kita membuat sendiri, pastinya kita akan mengeluarkan biaya produksi. Di mana di sini biaya produksinya ada 4 ini. Maka kita akan masukkan perhitungannya di sini. Yang pertama adalah direct material. Nah, untuk direct materialnya di sini per unitnya adalah Rp10.000. Sementara kita membutuhkan 500 unit. Maka dari itu angkanya adalah 500 unit dikalikan dengan Rp10.000 sama dengan 5 juta. Nah, untuk direct labornya juga sama ya. Kita akan masukkan di sini direct labor. Direct labornya adalah Rp5.000 per jam, di mana satu unitnya membutuhkan 90 menit. Maka angka di sini adalah 500 unit yang diproduksi dikali dengan satu unitnya membutuhkan 90 menit, maka kita kali dengan 90 menit atau 1,5 jam dikali dengan tarifnya adalah Rp5.000 per jam. Maka kita kalikan 5.000 sama dengan 3.750.000. Biaya yang ketiga adalah variable overhead. Kita akan masukkan di sini variable overhead. Variable overheadnya adalah 5.000 per unit, maka kita bisa hitung 500 yang diproduksi dikali dengan cost-nya adalah 5.000 per unit. Sama dengan 2.500.000. Nah, selanjutnya adalah fixed overhead-nya. Fixed overhead-nya 10.000, tadi sudah kita bahas bahwa 20%-nya adalah untuk aktivitas pembuatan magnet, sisanya adalah common cost. Nah, karena common cost ini tidak dapat dihilangkan apabila perusahaan membeli, maka sama aja dong, mau dia beli, mau dia produksi sendiri, common cost-nya akan tetap terjadi. Maka dari itu, si common cost ini termasuk biaya irrelevant. Karena termasuk biaya irrelevant, maka dari itu common cost yang 80% ini tidak akan kita masukkan ke dalam perhitungan. Yang kita masukkan ke dalam perhitungan itu hanyalah yang relevannya aja atau yang 20%-nya aja. Karena 20%-nya ini dikonsumsi oleh aktivitas pembuatan magnet, di mana kalau kita nggak melakukan pembuatan magnet, berarti fixed expense ini atau fixed overhead ini tidak akan terjadi. Maka dari itu 20%-nya termasuk relevant cost. Jadi paham ya? Kalau dia common cost, maka termasuk biaya irrelevant. Maka di sini bisa kita tulis traceable fixed overhead. Angkanya adalah unit yang diproduksi yaitu 500 dikali 20% karena traceable-nya adalah 20% dikali 10.000.
karena fixnya 10.000 ya. Kalian mau langsung dikali 2.000 juga boleh. 20% dikali 10.000, oke? Sama dengan 1 juta rupiah. Oke, kalau dia memproduksi sendiri, biayanya ada 4 ini ya. Direct material, direct labor, variable overhead, dan traceable fixed overhead. Nah, kalau dia memutuskan untuk membeli, untuk buy, maka ada biaya apa? Pastinya ada biaya pembeliannya atau purchase cost. Nah, berapa purchase cost-nya? Purchase cost-nya adalah di sini si supplier ini menawarkan membeli dengan harga 27.500 per unit. Maka 500 dikali 27.500 sama dengan 13.750. Ini kita masukkan di kolom buy karena biaya ini terjadi kalau perusahaan memutuskan untuk membeli. Nah, udah ya, nggak ada biaya apa-apa lagi kan? Kalau nggak ada, kita bisa total. Kita totalin cost untuk make dan cost untuk buy. Cost untuk make adalah 12.250 dan cost apabila buy adalah 13.750. Kalau kita lihat, biaya yang lebih kecil adalah biaya kalau perusahaan make atau membuat sendiri. Maka dari itu kita akan tuliskan keputusannya. Nah, kita tulis di sini keputusannya make, kita putuskan untuk membuat sendiri. Nah, disertai dengan alasannya karena biayanya lebih kecil atau lebih murah sebesar 1.500.000. 1.500.000 didapat dari selisih antara make dan buy. Jadi kalau kita memutuskan untuk membuat sendiri, kita hemat 1.500.000. Maka kita sarankan untuk membuat sendiri daripada membeli. Oke, ini adalah jawaban untuk poin 1. Nah, di sini ada poin 2 nih. Di sini dikatakan, manajer mengkalkulasi jika tawaran ini diterima, atau maksudnya adalah kalau perusahaan memutuskan untuk membeli, maka fasilitas yang menganggur, berarti kan dia nggak produksi ya. Nah, kapasitas yang menganggurnya itu dapat digunakan untuk memproduksi mini glass. Dengan perkiraan pendapatannya adalah 25.000 per unit harga jualnya, dan cost-nya itu adalah direct materialnya 10.000, conversion cost-nya 7.500. Nah, kita suruh bikin perhitungan lagi nih. Kira-kira kalau ternyata situasinya seperti ini, masih tetap mau make aja atau kita berubah pikiran nih, kita memilih untuk buy, seperti itu. Oke, kita coba ya, kita akan buat perhitungannya untuk yang poin 2. Nah, poin 2 sebenarnya kan kasusnya sama seperti poin 1, hanya aja ada tambahan di mana perusahaan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan penghasilan lain dari penjualan mini glass tersebut. Maka dari itu, kita akan salin aja biaya yang ada di poin 1, karena toh ini sebenarnya sama ya. Jadi perusahaan tetap akan mengeluarkan biaya-biaya ini ya. Jadi kita salin. Oke, jadi tetap ada direct material 5 juta, tetap ada direct labor 3.750, tetap ada variable overhead 2.500.000, tetap ada traceable fixed overhead 1 juta kalau memutuskan untuk membuat sendiri. Dan ada purchase cost, ini adalah biaya pembeliannya kalau perusahaan memutuskan untuk membeli. Nah, baru kita masukkan keterangan yang ada di poin 2. Di sini dia bilang kalau kita memutuskan untuk membeli, maka nanti fasilitas menganggurnya dapat digunakan untuk memproduksi barang lain yang dapat kita jual dengan harga 25.000, sementara biaya produksinya adalah 10.000 dan 7.500. Berarti berapa nih? 17.500 ya totalnya ya. Nah, berarti di sini kalau kita membeli, kita punya kesempatan untuk mendapatkan income tambahan sebesar berapa nih? Berarti per unitnya kita bisa dapat 25.000 dikurang 17.500, 7.500 ya. Kita mempunyai kesempatan untuk mendapatkan 7.500 per unitnya kalau kita memutuskan untuk membeli. Nah, tapi kalau kita pilih untuk enggak deh, nggak mau beli, saya tetap mau membuat sendiri. Maka dari itu kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tambahan keuntungan tersebut. Nah, kalau kalian ingat, biaya atas manfaat yang hilang itu namanya adalah opportunity cost. Maka dari itu di sini kita ada opportunity cost. Nah, opportunity cost ini dia akan menjadi biaya atau kesempatan yang akan hilang kalau kita tidak mengambil kesempatan tersebut. Berarti opportunity cost letaknya adalah di bagian make. Kenapa di bagian make? Karena kita akan kehilangan kesempatan tersebut kalau kita memutuskan untuk membuat sendiri, ya kan?
Nah, maka dari itu posisinya adalah di bagian make ya, bukan di bagian buy. Berapa besar opportunity cost-nya? Di sini kita akan hitung. Kalau kita memutuskan untuk membeli, maka fasilitas menganggur tersebut dapat kita gunakan untuk memproduksi 500 unit mini glass dengan potensi keuntungannya adalah sebesar 25.000 harga jualnya dikurangi direct materialnya 10.000 dikurangi conversion cost-nya adalah 7.500. Maka kesempatan keuntungan yang kita lewatkan adalah sebesar 3.750.000. Ini adalah opportunity cost-nya. Kalau kalian ada bingung, kenapa sih masuknya ke bagian make, bukannya di bagian buy? Karena opportunity cost itu adalah biaya karena kita melewatkan kesempatan. Nah, kesempatan ini datang kalau kita memutuskan untuk buy, ya kan? Nah, berarti kapan sih kita melewatkan kesempatan tersebut? Kita melewatkan kesempatan tersebut kalau kita tidak memilih buy. Atau dengan kata lain, kalau kita lebih memilih untuk make atau membuat sendiri. Maka dari itu, opportunity cost letaknya adalah di bagian make. Nah, udah nggak ada tambahan keterangan lain lagi kan? Kalau udah, kita akan hitung lagi total cost-nya berapa. Total cost untuk make dan buy kita akan totalin semuanya. Total make adalah 16 juta dan total buy adalah 13.750. Nah, dengan situasi baru ini, maka gimana? Apakah perusahaan tetap mau membuat sendiri atau berubah pikiran nih, memutuskan untuk membeli aja? Perusahaan memutuskan untuk membeli. Kenapa membeli? Karena biayanya lebih murah, ya kan? Kalau buat sendiri 16 juta, kalau membeli 13.750. Maka di sini kita tulis keputusannya adalah buy karena biayanya lebih kecil atau lebih murah sebesar 2250. Oke, pembahasan soal untuk make or buy sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Thank you.